Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi Delvis ya. Eh, Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Kebetulan video ini dibuat pada bulan Ramadan ya, tahun 1442. Semoga diberi kelancaran dalam berpuasanya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tradisi dan praktek ekonomi Islam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi karena penting sekali bahasan ini dan sangat banyak ya hal-hal yang perlu kita bicarakan. Nah, yang pertama saya akan memulai dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa hal sampai nanti periode Madinah ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW itu hidup di dua tempat. Yang pertama nanti di Mekah, kemudian yang kedua berpindah ke Madinah. Nah, di Mekah ini beliau dilahirkan ya pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April ya 571 Masehi. Nah, beliau itu lahir dalam keadaan yatim, artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian nanti ibunya juga meninggal dunia, kemudian sampai nanti beliau hanya hidup dengan pamannya ya. Nah, Rasulullah SAW ini adalah sebelum menjadi Rasul, beliau adalah seorang pembisnis ya, pembisnis pengusaha yang sukses. Bayangkan di usia yang beliau masih kecil, itu 12 tahun beliau sudah berdagang dengan pamannya itu ke luar negeri ya, ke Syria. Itu di usia 12 tahun dan memang beliau sudah menjadi pekerja. Kemudian di usia beliau yang 25 tahun itu beliau sudah punya usaha sendiri ya. Dan di usia 35 tahun beliau sudah mempunyai perusahaan yang besar. Dan ketika menjadi nabi pada usia 40 tahun itu beliau sudah menjadi investor. Jadi kalau kita mengambil teorinya Robert Kiyosaki bahwa seseorang itu berangkat dari karyawan, kemudian pengusaha kecil, pengusaha besar dan investor, maka Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sudah menempuh keseluruhannya. Usia 12 tahun sampai 25 tahun beliau menjadi seorang pegawai ya, bekerja di orang lain. Usia 25 tahun sampai 35 tahun beliau menjadi pengusaha kecil ya. Kemudian 35 tahun beliau menjadi pengusaha besar ya, di usia 35 tahun maksudnya sampai 40 tahun, dan 40 tahun beliau sudah menjadi investor ya. Jadi investor itu kan kita tidak lagi mencari uang, tapi uang yang mencari kita, kan seperti itu. Nah itu, jadi sosok Nabi ini adalah sosok pedagang yang sukses ya. Itu ketika di periode Mekah. Nah, seiring dengan besarnya tantangan umat Islam, maka kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ya ke Madinah. Nah, di Madinah inilah kemudian Rasulullah SAW menjadi seorang kepala negara. Kalau di Mekah beliau tidak menjadi kepala negara, nah tapi ketika di Madinah beliau menjadi kepala negara. Dan di sini pula, di Madinah ini pula lah banyak sekali turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan muamalah ya, baik dengan politik, dengan ekonomi. Nah itu banyak sekali turun di sana. Nah yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah ya. Nah perlu diketahui bahwa ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, itu kondisi ekonomi itu tidak baik ya, kas negara itu sedang kosong. Nah, maka Rasulullah melakukan beberapa langkah untuk melakukan stabilisasi ekonomi ya, kemudian untuk membangun ekonomi. Apa saja langkahnya? Yang pertama kali beliau lakukan adalah mendirikan masjid, ya, Masjid Nabawi ya. Nah, itu yang pertama kali Rasulullah lakukan. Kenapa mendirikan masjidnya? Masjid ini ternyata bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, bukan tempat sholat dan lain sebagainya, tetapi juga sebagai sekretariat negara ya. Di masjid ini pula didirikan Baitul Mal ya, Baitul Mal bendahara negara. Jadi hasil-hasil atau sumber-sumber pendapatan negara kemudian nanti dikumpulkan di Baitul Mal, yang notabene adalah juga masjid ya. Jadi di bagian masjid kemudian nanti disebarkan ke seluruh masyarakat ya. Nah jadi masjid pada awal yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang fungsinya itu sebagai
tempat ibadah, tempat pendidikan, sekretariat negara, tempat ekonomi dan lain sebagainya. Jadi masjid itu fungsinya adalah sangat banyak ya, multifungsi, bukan hanya sebagai tempat ibadah. Nah, setelah membangun masjid, Rasulullah kemudian melakukan rehabilitasi atau mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang memeluk Islam. Nah, keduanya dipersaudarakan, muhajirin yang dari Mekah dipersaudarakan dengan Ansor, kemudian mereka disuruh bekerja sama ya, bermudharabah. Bahkan ada kisah seorang Abdurrahman bin Auf yang ditawari oleh kaum Ansor itu untuk mengelola lahannya ya, bahkan ditawari istrinya gitu kan. Sahabat dari Ansor ini punya 3 istri. Nah, beliau menawarkan ke Abdurrahman bin Auf, pilih salah satu, nanti akan saya ceraikan. Nah, itu jadi luar biasa sekali ya strategi Rasulullah ini dalam melakukan pembangunan ekonomi. Itu yang kedua. Jadi mempersaudarakan, kemudian dari sanalah ekonomi kemudian bertumbuh ya. Kenapa bertumbuh? Karena di sana mudharabah, kemudian musyarakah. Jadi instrumen-instrumen ekonomi Islam itu dijalankan ya. Dijalankan sehingga terjadi pembangunan ekonomi di antara masyarakat pada saat itu. Itu yang kedua ya, mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga adalah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa masjid itu bukan hanya tempat pendidikan, bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebagai baitul mal. Nah, jadi dari sana Rasulullah kemudian meletakkan dasar-dasar keuangan secara strategis. Pendapatan-pendapatan negara apa saja kemudian nanti langsung dibagikan sebagai pengeluaran-pengeluaran negara ya. Itu nanti kita bahas tentang apa saja sumber-sumber pendapatan negara secara lebih rincinya, apakah hanya zakat atau apa aja gitu kan, nanti kemudian kemana saja. Nah, tapi pada intinya adalah yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah pertama membangun masjid yang multifungsi ya, kemudian yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, yang ketiga baru di sanalah kita Rasulullah melakukan pembangunan ekonomi. Nah, ini bisa dijadikan contoh ya bagaimana kita membangun perekonomian ya. Jadi yang pertama kali itu harus dilakukan adalah mempersaudarakan dulu. Jadi pihak-pihak yang terlibat yang ada di suatu negara atau di suatu daerah itu harus sudah bersaudara, harus bisa bekerja sama, kemudian bisa berinteraksi, kemudian baru di sanalah dibangun perekonomian ya. Itu sederhananya. Nah, nanti bahasan-bahasan selanjutnya tentang sistem ekonomi Rasulullah akan kita bahas pada bagian berikutnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen ya. Dan bagikan silahkan ke yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.